Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Bapak Ketua Masjid Al-Hakim beserta pengurus yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan Allah kesempatan, masih diberikan umur dan juga kesehatan, dan juga tidak kalah pentingnya kita masih diberikan iman dan Islam sehingga kita bisa hadir atas panggilan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, panggilan Allah itu hanya beberapa saja, tiga saja. Panggilan harian adalah panggilan sholat 5 waktu. Panggilan kedua adalah ibadah haji dan umroh. Panggilan ketiga adalah kembali kepada Allah. Nah ini, hati-hati dengan panggilan Allah. Jangan sampai panggilan pertama dan kedua tidak kita penuhi, tiba-tiba hadir panggilan yang ketiga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada kesempatan lagi. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam Islam ini, dan alhamdulillah ini yang pertama kali saya ke Masjid Al-Hakim. Masya Allah, senang lihatnya, jamaahnya ramai, dan saya rasa ini bukan hari Ahad saja Pak, tiap hari insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masjid itu kelihatan ramai tidaknya, makmur tidaknya itu ukurannya subuh Pak. Kalau subuhnya bagus, insya Allah yang lain bagus ya. Nah, subuh itu istimewa ya. Bahkan disebut inna Qur'anal subuh itu masyhuda. Allah katakan wa minal aqimis sholata liduluki syamsi ila ghusaqil lail wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Fajar ini masyhuda, istimewa. Maka alhamdulillah, apalagi sebelum subuh diawali dengan 2 rakaat ya, ini juga luar biasa. Rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau Bapak Ibu rasanya menyesal nggak dapat sholat sunnah subuh ya, itu bagus. Menyesal, wah nggak dapat ini. Kenapa? Karena kehilangan dunia dan seisinya. Nah, kita kehilangan uang 100.000 aja ada penyesalan. Ini kehilangan dunia dan seisinya biasa-biasa saja. Nah, kebalik ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya rasa untuk ta'aruf sudah cukup tadi ya. Alhamdulillah. Saya dekat sini saja, jadi tadi agak longgar waktunya lah sebelum subuh. Pas adzan langsung berangkat. Biasanya kalau jauh ya paling tidak 30 menit sebelum adzan
ya sudah siap-siap. Alhamdulillah ini dekat ya. Pembicaraan kita pada pagi ini tentang bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Bapak Ibu, kalau kita ditanya kira-kira kita menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah, menjalankan Islam ini senang apa tidak? Senang, alhamdulillah. Tapi ada nggak orang yang tidak senang? Lebih banyak. Ya. Jadi terkadang memahami Islam ini menjadi sebuah beban dalam hidup. Sholat menjadi beban, puasa menjadi beban, ya. Baca Quran juga jadi beban. Jadi ajaran Islam ini menjadi beban kita, ya. Ada santri baru Pak, baru seminggu, masih baru, maklum ya, seminggu. Karena di pesantren itu 5 waktu harus jamaah ke masjid, itu sudah menjadi aturan. Yang tidak ikut ya ada hukumannya. Baru seminggu dia di pesantren, cerita, Ustadz, kok kita sholat terus, kapan istirahatnya? Ya, kapan istirahatnya? Jadi capek Pak sholat Pak, ya, membuat kita lelah. Kenapa ini terjadi? Karena kita belum memahami. Nanti akan kita bahas ini. Jadi terkadang Islam jadi sebuah beban, jadi memberatkan kita. Adzan lagi, kok nggak habis-habis adzan ini, ya. Baru tidur sebentar, adzan subuh, nggak lama lagi duhur, ya. Masya Allah. Apalagi puasa, Masya Allah, berat lagi puasa ini, harus menahan lapar dan haus, ditambah lagi menahan asap rokok, ya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, berat ini Pak, ya. Jadi kalau fenomena ini terjadi, nah inilah tugas kita. Masya Allah, alhamdulillah dari pihak Masjid Al-Hakim memberi fasilitas sarana, ada taklim begini. Ini cukup luar biasa Pak, ya, ya, cukup luar biasa. Sehingga Islam yang Allah turunkan ini benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, ya. Bukan sekedar sebagai pelengkap identitas kita, bukan hanya sebagai simbol-simbol kita bahwa kita ini adalah seorang muslim, tidak, bukan itu saja. Maka dalam Al-Quran ada beberapa ayat, kalimat nikmat itu artinya Islam, ya. Nikmat itu artinya Islam. Dalam surat Ad-Duha yang terakhir tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun tentang nikmat Tuhanmu, fahaddis, ceritakan, sampaikan kepada yang lain. Ini apa? Nikmat apa ini? Ya. Jadi disampaikan Allah ini nikmat maksudnya apa? Nah, kita lihat ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat yang terakhir ini. Ternyata nikmat di sini adalah nikmat hidayah, ya. Jadi Islam adalah nikmat. Ini Allah pernyataan, kalau kata-kata nikmat ini adalah ad-dinul Islam, al-wahyu, al-iman, al-hidayah. Itulah nikmat yang sesungguhnya, ya. Maka jangan dianggap semua yang menyenangkan itu nikmat dalam bahasa Islam, ya. Kalau dalam Al-Quran itu bahasa lainnya, kesenangan dunia itu disebut dengan mataun, kesenangan, ya, kesenangan. Nah, jadi Islam itu nikmat. Ini yang pertama, ayat yang pertama. Dan nanti masih banyak lagi sesungguhnya kalau dicari nanti. Jadi Islam adalah an-nikmah adalah ad-dinul Islam, ya, ad-dinul Islam itu nikmat. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qalam, Allah juga mengatakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, bahwasanya engkau Muhammad dengan nikmat Tuhanmu engkau tidak gila. Jadi dulu Rasulullah itu Pak
dituduh oleh orang kafir Quraisy itu adalah al-majnun, orang gila. Ya. Jadi jangankan kita Pak, Nabi saja pernah dituduh orang gila, tapi yang nuduh adalah orang kafir Quraisy. Kenapa dituduh oleh orang kafir Quraisy orang gila? Karena kehidupan Rasulullah ini di luar kewajaran manusia pada umumnya. Orang sedang sibuk mencari popularitas, orang sedang sibuk mencari pundi-pundi dunia, tapi Rasulullah justru malah bertahanus di gua Hira, menyendiri di sana. Ngapain Rasulullah? Dia sedang merenungkan kehidupan, sedang mengikuti petunjuk Allah. Jadi tidak mengikuti arus dunia yang hiruk pikuk itu. Sehingga tuduhan mereka adalah Muhammad ini orang gila, ya, Muhammad orang gila. Tapi Allah menguatkan, engkau Muhammad dengan nikmatku. Ini dengan nikmatku, dengan kalimat nikmat lagi. Engkau dengan nikmatku wahai Muhammad, ma'an tabi majnun, engkau tidak gila. Engkau dengan Islam ini, dengan wahyu yang aku turunkan, engkau dijamin tidak gila. Tidak gila menurut Allah. Nah, ini Pak. Jadi kalau kita sudah mengikuti agama Allah, dijamin tidak gila. Ini dalam bahasa Al-Quran ya. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan agama Allah, kita menjadi orang-orang gila menurut Allah. Hati-hati Pak. Makanya ada istilah kan, orang yang siang malam mengejar dunia, mengejar materi, tidak kenal lelah, tidak kenal ibadah, orang ini disebut sebagai orang yang gila harta ya, gila harta Pak. Kepala buat kaki, kaki buat kepala. Yang penting fulus, bil fulus mulus, ma fil fulus mampus. Dalam bahasa, itu bahasa guyonannya begitu. Siang malam, ya, waktunya habis, tidak kenal dia yang namanya perintah-perintah Allah, tidak kenal. Ini adalah gila harta. Ada juga orang yang siang malam memikirkan bagaimana mendapatkan jabatan, kedudukan. Orang ini disebut dengan gila jabatan. Ada nggak orang gila jabatan? Ada. Akhirnya gila beneran, karena sudah habis-habisan untuk jadi pejabat. Ternyata hasil hutangnya banyak, nggak juga jadi. Akhirnya gila betulan, kemana-mana pakai celana dalam saja. Coba Pak, ya, itu gila. Ada juga yang orang yang pikirannya hanya kepada wanita, di mana-mana wanita, ya, disebut dengan gila wanita. Na'udzubillah. Ini bahasa Al-Quran Pak, ya. Jadi gila versi Quran. Dan yang lebih ekstrim lagi, ketika manusia ini meninggalkan agama Allah, menjauhkan diri dari tuntunan Allah, maka orang ini Allah katakan dalam surah Al-An'am itu adalah hum kal an'am bal hum adhol. Dia seperti hewan, seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang itu. Na'udzubillah. Jadi memang manusia ini makhluk yang istimewa, secara penciptaan adalah istimewa, tapi ketika manusia ini meninggalkan ajaran Allah, maka manusia itu pada posisi summarodatnahu asfala safilin. Manusia ini posisi rendah serendah-rendahnya. Asfala itu rendah, safilin rendah. Makanya aspal itu dari lapisan bumi yang paling bawah, itu aspala safilin, paling bawah, hina. Ketika manusia ini jauh daripada tuntunan wahyu, Allah katakan hum kal an'am, dia seperti binatang ternak. Naudzubillah min dzalik. Dan ini juga ada sebutannya juga Pak, ya, ada sebutan juga. Orang yang suka merampok itu disebut dengan apa? Bajing
bajing loncat. Bajing, apa itu bajing? Tupai ya. Ada wanita yang suka keluar malam disebut dengan kupu-kupu malam. Nah, ada mahasiswa yang punya pekerjaan lain, jual diri disebut dengan ayam kampus. Laki perempuan kumpul tidak ada ikatan pernikahan disebut dengan kumpul kebo. Binatang semua Pak ya. Jadi ini manusia yang memberikan label-label seperti ini. Nah, maka dengan nikmat Allah, dengan ajaran Islam ini, manusia pada posisi yang sebenarnya, manusia yang dalam posisi yang tepat ya. Maka Allah menjamin engkau dengan nikmatku wahai Muhammad dijamin tidak gila. Insya Allah Pak, kalau kita ini istiqomah dalam ya Islam ini nggak gila Pak. Walaupun masalahnya banyak ya, masalahnya banyak yang kita tangani itu membuat kita stres, membuat kita berat. Tapi dengan Allah, dengan Al-Quran, ma bimajnun. Ada ndak orang yang stres karena pekerjaannya? Banyak. Ada ndak orang yang stres karena istrinya? Ada nggak? Oh, nggak. Bapak-bapak nggak ngaku Bu. Ada nggak istri yang stres memikirkan suaminya? Agak kadis. Jadi benar-benar memang kalau hidup ini tidak melibatkan Allah, tidak mengikuti ajaran yang Allah turunkan, memang kita pada puncak kesetresan, pada puncak katakanlah depresi ya. Tapi insya Allah kalau kita masih 5 waktu ya, masih ikut taklim begini, kemudian masih juga kita zikir, insya Allah seberat apapun masalahnya itu masih ya Allah ya, masih kita memohon kepada Allah ya, insya Allah Pak, tidak terjadi apa namanya stres yang mendalam ya. Justru sebaliknya, orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Allah ujung-ujungnya adalah kehancuran dan kebinasaan ya. Ada kita tahu negara Jepang, negara yang maju sangat luar biasa, tapi ternyata Jepang adalah negara yang tertinggi angka bunuh diri, tertinggi Pak ya. Saya pernah mendapat cerita itu kalau di Jepang ada anak remajanya nggak pulang, sudah 2 hari nggak pulang, 3 hari nggak pulang, itu cari di sebuah pulau kecil ya, pulau kecil di situ cari, nanti ditemukan itu sudah tergantung di pohon atau di tempat-tempat pulau kecil itu. Jadi, dan itu menjadi hal yang biasa karena Jepang adalah negara yang ya krisis keimanan ya, krisis keimanan ya. Dan Jepang adalah negara yang paling sibuk dengan pekerjaan dan melalaikan aspek-aspek spiritual, sehingga orang Jepang itu diceritakan orang yang paling sulit tersenyum. Di Jepang ada namanya lembaga kursus tersenyum, kursus tersenyum Pak. Nah kita ini insya Allah senyum terus Pak ya, ada duit nggak ada duit tetap senyum, saking nggak adanya senyum sendiri ya. Nah, masih kita ya insya Allah. Ini yang kedua, ayat yang kedua surat Al-Qalam. Yang ketiga dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca, ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Sebelumnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Silakan buka dalam banyak tafsir, yang paling mudah dalam tafsir Jalalain, siapa itu orang yang mendapatkan nikmat ya, siapa itu. Jadi kita nanti bisa melihat siapa orang yang mendapatkan nikmat. Dalam tafsir banyak disebutkan yang mendapatkan nikmat, Allah sebutkan al-mursalin, para rasul, an-nabiyyin, para nabi, as-shodiqin, orang-orang yang benar, as-sholihin, orang-orang yang soleh,
As-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Itulah orang yang mendapatkan nikmat. Di situ tidak ada keterangan orang yang mendapatkan harta, orang yang mendapatkan jabatan, ya, orang yang mendapatkan kemewahan dunia, tidak. Tapi orang yang seperti Nabi dan Rasul dan orang-orang yang istiqomah di jalan kebenaran. Padahal Nabi dan Rasul, Pak, kita lihat sejarahnya. Ada nggak Nabi itu yang tidak dihadapkan kepada kesulitan yang berat? Semua Nabi dihadapkan pada ujian yang sangat berat. Walaupun ada Nabi Sulaiman yang diberikan Allah kelebihan, itu pun juga ujian juga. Jadi kita menamai ujian itu jangan semata-mata hanya kesulitan, Pak, ya. Kemewahan juga ujian. Anak ayatnya ada dalam surah Al-Fajr, ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi ada kalanya ujian itu adalah berupa kenikmatan, ya. Kenikmatan. Kita sehat ini juga ujian. Bisa nggak kita ini sehat ini melangkah ke masjid? Rumah, ya, yang full fasilitas itu juga ujian. Ada cerita, Pak. Dulu waktu rumahnya ngontrak, rajin ke masjid, Pak. Kenapa gak rajin? Karena tiap jam 3, jam 4 itu sudah nggak bisa tidur. Nyamuknya banyak. Di samping itu juga alas tidurnya banyak binatangnya itu yang suka gigit badan kita. Bangun, Pak. Rajin, ya, kepinding itu, rajin ke masjid. Ya. Berjalan kaki, naik sepeda ontel, rajin. Ketika rumahnya sudah bagus, ya, kasurnya sudah empuk, ya, ruangannya sudah ber-AC. Nah, ini ujiannya, Pak. Masih nggak dia melangkah ke masjid? Jangan sampai dengan ujian kenikmatan kita lupa masjid, ya. Ini ujian. Nah, nabi-nabi itu ujiannya masya Allah. Para rasul itu ujiannya masya Allah berat, ya. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Rasulullah Muhammad berhadapan dengan kafir Quraisy, ya. Tapi itu Allah katakan orang yang mendapatkan nikmat, ya. Walaupun kehidupannya seperti itu. Ada nabi yang selama hidupnya sakit terus. Nabi siapa? Nabi Ayub, ditinggalkan istrinya, anaknya, sakit, Pak. Sampai setan tuh menggoda, sudahlah kamu nggak usah beriman saja, kamu hidupnya susah gitu. Tapi tidak bergeming, tetap dia pada keimanannya, tetap dia orang yang mendapatkan nikmat. Jadi kita, Bapak-Ibu sekalian, selama kita masih dalam keimanan, dalam keislaman, masih menjalankan perintah Allah, ini adalah sebuah kenikmatan yang amat mahal nilainya, ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, walaupun dengan segala kekurangannya, ya. Tapi kita merasa dengan Islam ini Allah angkat derajat kita, dengan iman ini Allah angkat derajat kita. Jadi nikmat, ya. Sehingga Bapak sekalian, ketika kita sholat, sujud nikmat, rukuk juga nikmat, berdoa juga nikmat, ya. Imamnya bacaannya panjang, bacanya pendek, tetap saja nikmat. Kalau jadi makmum, Pak, kalau panjang ya nikmati saja, ya. Kalau jadi imam, lihat-lihat jamaahnya, ya. Jadi luar biasa, sujud dinikmati. Makanya dalam sholat itu ada salah satu rukun yang namanya tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Ya, agak tahan sedikit, dibaca baik-baik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dinikmati, ya. Tapi kalau enggak dinikmati, kayak apa sholatnya? Ya, kayak sholat tarawih yang viral itu, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Allahu Akbar. Pokoknya itu jauh dari
tumak ninah, ya, dinikmati. Ya seperti gambarannya seperti bapak-bapak dulu sebelum menikah ketemu sama calon istri yang akan dinikahinya, kira-kira mau lama-lama apa mau cepet-cepet, Pak? Hah? Mau lama-lama mau cepet-cepet? Mau lama-lama, sudah lama pun terasa cepat. Loh, sudah 3 jam ya kita ngobrol ya. Kenapa? Karena di situ ada kenikmatan. Jadi kenikmatan itu, Pak, biasanya lama menjadi sebentar, jauh menjadi pendek. Ya. Itu namanya nikmat. Makan kalau nikmat gimana Pak rasanya? Makan kalau nikmat itu walaupun selesai makan kepengin nambah lagi. Itu gambarannya nikmat. Ini yang ketiga tentang bahwasanya Islam itu nikmat. Kemudian yang keempat ada juga ayatnya wahyu terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islamadina. Jelas ini. Aku sempurnakan hari ini Islam dina sebagai sebuah agama. Ya, jadi Islam adalah nikmat. Ya. Islam adalah nikmat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kadang kita juga tidak merasakan nikmatnya Islam? Ada orang kadang, Pak, ini menjadi renungan kita bersama. Kita dalam berislam ini hanya sampingan saja, bukan prioritas, bukan hal yang penting. Contoh, sholat kalau sempat, kalau longgar waktunya, yuk sholat yuk, masih sibuk. Ada juga yang alasan populer itu diajak sholat, jawabannya nanti aja, baju saya kotor, ya sering tuh Pak ya, baju saya kotor. Ada juga diajak sholat, jawabannya lain lagi, sholat yuk, wah saya lagi turun iman saya, turun Pak imannya, ya sudah tahu turun dibiarin aja, ya turun imannya. Kapan naiknya nggak tahu, ya banyak sekali. Diajak masih taklim, wah, nantilah, masih sibuk, ada gawe, bahasa kita ya. Diajak sedekah, nantilah kalau ada sisa rezeki, sisa uang, ya. Jadi untuk agama ini, untuk Allah diberikan sesuatu yang sisa waktu, sisa tenaga, sisa harta, ya, sisa begitu. Terus kita bermohon kepada Allah, ya Allah berikan aku surgamu, masukkan aku ke dalam surgamu. Nanti jangan-jangan Allah bilang tunggu nanti kalau ada sisa, masa ada sisa surga, ya. Ini jadi untuk agama, untuk Islam ini jangan sampai menjadi nomor 2, nomor 3. Ini harus prioritas Pak, ya. Ibu-ibu saja di nomor 2 kan, gimana Bu perasaannya Bu? Tersinggung, marah gitu, ya. Nah, Islam, ad-dinul Islam ini adalah hal yang utama, ya. Ini menjadi prioritas Pak. Apapun agenda kehidupan kita ini, ajaran Islam, agama Allah ini menjadi standarnya, menjadi acuannya. Misalnya buat acara, gimana waktu sholatnya ini? Kita kerja, gimana waktu sholatnya ini? Makanya ada yang bagus perusahaan mengatakan biasanya utamakan selamat. Ada yang nambahi utamakan sholat dan keselamatan. Sholatnya dulu, dan insya Allah ini berkah, ya, menjadi prioritas, ya. Nah kalau sudah seperti ini, insya Allah terasa itu Islam itu. Nah, yang menyebabkan seseorang tidak bisa merasakan nikmatnya Islam ini adalah yang pertama, karena tidak ada atau kurangnya pemahaman dia terhadap Islam, kurang ilmunya, ya. Ilmu itu akan membawa kita kepada keimanan Pak.
Kenapa kita ini mau minum jamu, Pak? Jamu itu rasanya pahit, tapi kok diminum, kenapa, Pak? Karena kita tahu khasiat dibalik jamu itu. Kita tahu, ada ilmu kita di situ. Bapak Ibu tahu racun apa akibatnya? Kematian. Madu akibatnya apa? Sehat. Ibu pilih madu apa racun, Bu? Ibu-ibu pilih madu apa racun? Madu. Ya, Bu, betul kan? Pilih madu. Kenapa? Karena kita tahu manfaat madu. Saya pernah nanya, ibu-ibu pilih madu apa racun? Jawabannya malah pilihnya madunya diracun. Loh, nggak nyambung. Ya, karena kita tahu di balik madu itu adalah ada manfaat, di balik racun ada mudarat. Itu ilmu, Pak. Nah, kenapa kita tidak bisa menikmati Islam ini? Kita belum paham ke sana. Apa itu manfaat sholat? Apa pengaruhnya zikir kepada jiwa kita? Ilmu ini penting. Sampai-sampai Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat seseorang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Diangkat derajatnya, Pak. Ya, sehingga ilmu ini benar-benar mengantar kepada keimanan. Hati-hati juga, ada orang yang berilmu tetapi tidak mengarah kepada keimanan. Ingat saya kata Imam Syafi'i itu, man yazdad ilman walam yazdad hudan illa bu'dan. Siapa orang yang bertambah ilmunya, tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah imannya, maka dia jauh dari Allah. Ada apa orang yang bergelar doktor, profesor, tetapi justru jauh dari Allah, ya. Orang intelektual yang kita kenal Einstein, ya, itu ilmuwan hebat, tapi ujung-ujungnya tidak menemukan Allah. Nah, idealnya ilmu itu mengantar seseorang menuju kepada Allah, kepada keimanan. Maka banyak orang-orang yang menemukan keimanannya itu dari belajar. Dan wahyu pertama turun, perintahnya adalah iqra, bacalah. Nah, ya. Jadi penting ini, Pak, belajar ini supaya kita tahu. Kalau kita nggak tahu ini nggak ada ketertarikan, Pak. Ya. Dan itu adalah hidayah, ya, hidayah. Dan hidayah ini adalah, Allah katakan hidayah adalah lima yasya, kepada siapa yang dikehendaki. Siapa dia orang dikehendaki Allah yang mendapat hidayah? Tentunya adalah walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Nah, ini yang pertama. Jadi orang yang tidak bisa merasakan nikmatnya Islam karena adanya atau tidak ada pemahaman terhadap Islam sendiri. Maka kewajiban kita adalah belajar. Hari ini alhamdulillah, Pak, kita dimudahkan dalam hal belajar ini, ya. Lihat YouTube, ada tausiah, ada materi-materi yang bagus, alhamdulillah. Itu kemudahan itu. Masjid-masjid ada taklim, itu kemudahan, ya. Nah, jadi kalau lihat HP ini, jangan yang dilihat yang aneh-aneh, yang TikTok, yang joget-joget itu. Akhirnya apa? Karena sering lihat yang joget-joget itu, dia bandingkan dengan istrinya. Lama-lama yang menarik adalah yang ada di HP. Istrinya tidak menarik lagi. Nah, ini rusaknya kita, ya. Nah, makanya harus dimanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk belajar agama, untuk belajar Islam. Ini yang pertama, bahwasanya supaya kita bisa merasakan nikmatnya Islam ini harus ada ilmu, belajar, ya, belajar. Yang kedua, yang menyebabkan kita tidak dapat merasakan Islam ini adalah masih adanya penyakit hati yang sangat banyak dalam diri kita. Penyakit hati ini, Pak, Masya Allah, luas sekali. Bahkan ada sebuah kitab khusus, judulnya adalah Tazkiyatun Nufus, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Tebel kitabnya, Pak, Syed Hawa, ya, mengarang itu. Ya, jadi
hati kita semakin banyak penyakitnya, itu juga semakin sulit untuk merasakan nikmatnya Islam ini. Contoh yang paling mudah, sombong itu penyakit hati. Orang sombong itu tidak bisa menikmati Islam, Pak. Sulit. Ya. Orang sombong itu apa pengertiannya? Dalam bahasa hadis Rasulullah mengatakan sombong itu adalah ya, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sombong, takabur, merasa dia paling hebat. Sombong itu bisa karena ilmunya, bisa karena ketampanannya, kecantikannya. Sombong bisa karena hartanya, ya. Nah, itu sulit ya merasakan nikmatnya Islam ini. Mau sedekah harus ada kamera. Ini mau sedekah nih, mana kamera? Mana? Nggak ada kamera dia kecewa, ya. Nggak enak. Sholat ke masjid, wah ini di masjid ini anak buah saya semua ini, ya. Meremehkan orang, nggak ada nikmatnya, ya. Nggak ada asiknya kita dalam beribadah, ya. Nah, maka kesombongan itu akan menghambat dia merasakan nikmatnya Islam. Coba ibu-ibu, bapak-bapak kalau sedang marah, sedang emosi, sholatnya gimana? Ibu-ibu lagi marah nih sama suaminya, Allahu Akbar, apa yang dibaca? Ampun yang punya suami kayak begini. Ya. Mudah-mudahan cepet. Ya, coba sholat begitu, Pak. Akhirnya apa? Rakaat berapa tadi ya? Lupa, Pak. Ya. Kenapa? Dalam kondisi hatinya terganggu, tidak bisa menikmati, ya, tidak bisa menikmati. Hatinya bermasalah. Maka ibadah-ibadah kita kalau kita niatkan kepada Allah, niatkan memohon kepada Allah untuk pembersihan hati kita, itu luar biasa nikmatnya, Pak. Jadi sholat-sholat kita itu juga penggugur dosa, ya, penghapus dosa. Semakin dosa ini berkurang dari diri kita, maka semakin enak kita dalam menjalankan Islam, semakin ringan dalam kita mengamalkan Islam, ya, semakin ringan kita melangkah ke masjid. Bayangan kita, ya Allah, semoga langkah-langkahku menghapus dosaku. Semangat, Pak. Ketika wudhu, ya, semoga ya Allah air wudhu ini menghapus dosa-dosa wajahku, basuh tangan, nikmat semua, ya. Karena mau tidak mau manusia ini, Pak, diliputi dengan ya banyaknya dosa, banyaknya penyakit dalam diri kita. Dan semakin banyak dosa, semakin banyak maksiat, maka semakin ya berat hidup kita ini. Ya, dalam pernyataannya Imam Syafi'i itu pernah menjelaskan tentang hati. Hati itu seperti cermin, ya. Ketika debunya tebal, itu tidak berfungsi cermin itu, Pak. Begitu juga orang yang hatinya sudah ditutupi dengan kemaksiatan tebal, nggak berfungsi hatinya. Maka wajar kalau orang itu diomongi tidak terlalu berpengaruh, ya, karena sedang tertutup hatinya. Nah, maka dengan membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit ini, insya Allah ini menjadi asbab kita merasakan nikmatnya Islam. Semuanya nikmat, Pak. Sujud, ibadah umroh, ibadah haji, nikmat. Ada enggak orang yang pulang haji, pulang umroh ceritanya mengeluh? Ada, Pak. Capek di sana, jalan sana kemari, dan kayak nggak ada kesan. Saya pernah ketemu begitu. Jadi merasa kayak nggak ada nikmatnya lah, malah sholatnya banyak di hotel. Ya, padahal nikmatnya umroh itu kesempatan kita sholat di Masjidil Haram. Karena di Indonesia biasa sholat di rumah, di sana akhirnya juga biasa sholat di hotel. Rugi, ya, jauh-jauh ke sana sholatnya di kamar hotel, ya, rugi sekali, ya. Nah, ini kenikmatan, Pak, ya, kenikmatan hati kita bersih, insya Allah menjadi nikmat, ya. Sujud, kalau perlu malam hari kita berusaha sampai menangis, meneteskan air mata, ya. Pernah enggak Bapak Ibu sholat sampai meneteskan air mata, doa sampai meneteskan air mata?
Pernah Ustaz, pada posisi yang sedang kritis, dalam posisi yang sedang memang down ya itu bagus saja itu. Dia menikmati ya. Nah itulah kata Allah, kata Rasulullah dalam sebuah sabdanya, ada mata yang nanti tidak tersentuh api neraka. Ada dua mata, yaitu yang pertama adalah mata yang menangis karena dosa-dosanya. Yang kedua adalah mata yang berjaga di malam hari untuk melindungi kaum muslimin, ribat, berjaga-jaga ya. Nah ini. Jadi yang kedua adalah penyebab kita tidak menikmati Islam adalah karena banyaknya penyakit hati ya. Takabur, ujub, riya, apalagi kemudian tidak syukur ya. Tidak syukur itu juga penyakit hati ya. Selalu tidak menerima, susah syukurnya Pak. Padahal kita hidup ini Pak diliputi dengan karunia Allah. Harusnya kita banyak bersyukur. Kita sakit misalnya, kira-kira sakitnya dan sehatnya banyak mana? Banyak sehatnya ya. Masih banyak sehatnya Pak. Kita nggak punya uang ya, mungkin kita merasa sedih, tapi masihkah kita ingat dulu ketika Allah memberikan rezeki yang banyak, atau nanti suatu saat nanti? Jadi bukan terletak di masalah materinya itu, tapi kesyukuran ini yang harus kita biasakan. Alhamdulillah bisa sujud, bisa bangun pagi. Dan saya sarankan Bapak Ibu, kalau ingin rumah tangganya adem ayem, bahagia, ibu-ibu harus sering-sering mensyukuri atas suaminya. Alhamdulillah punya suami yang ganteng. Alhamdulillah punya suami yang tidak ganteng. Gak apa-apa, semuanya baik ya. Yang penting dia tetap berislam dengan baik ya. Alhamdulillah punya suami duitnya banyak. Alhamdulillah punya suami nggak punya duit, gimana Bu? Alhamdulillah juga, karena suaminya nggak punya duit, suaminya betah di rumah, nggak kemana-mana, mau mancing nggak punya modal, mau main ini nggak punya uang, di rumah betah sama ibu, setia sama ibu. Alhamdulillah. Tapi kalau bawa uangnya banyak, dikit-dikit pergi. Ya, mana Pak? Dinas luar. Dinas luar. Nginep di mana Pak? Di hotel. Awas ya Pak ya. Jangan tengok-tengok. Di sana banyak cewek-cewek cantik. Tadi bapaknya nggak mikir Pak. Ya, nggak ada pikiran ke sana. Ibunya wanti-wanti. Oh, ada juga ya di sana ya. Jadi ini hati-hati ya. Maka kondisi apapun kita hari ini, pandai-pandailah bersyukur. Ya Allah, kita masih diberi umur sampai hari ini. Sudah banyak saudara kita yang mendahului kita. Kita masih diberi kesehatan ya, masih diberi anak keturunan. Kalaupun ada masalah ya, kita kembalikan kepada Allah, bermohon kepada Allah ya. Masya Allah, saya kadang sedih Pak kalau melihat televisi itu orang yang hartanya luar biasa tapi sakit-sakitan dia di persidangan ya, nggak ada harga dirinya lagi ya. Untuk apa dunia yang seperti itu ternyata bukan mengantarkan dia kepada Allah. Nah terakhir tentang penyakit hati ini Bapak sekalian, jadi sesungguhnya kemuliaan seseorang itu bukan terletak kepada atribut keduniaannya ya, tapi terletak kepada keimanannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu hal yang paling penting, ketakwaan, keimanan. Ini bisa melekat kepada orang yang mungkin Allah berikan rezeki yang banyak, bisa juga melekat kepada orang yang tidak punya. Seperti itu. Jadi antara kaya dan miskin dalam Islam tidak jadi persoalan. Karena ada contohnya, orang kaya yang dekat kepada Allah ada contohnya, orang miskin yang dekat kepada Allah juga ada contohnya.
Dan 60 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu ada kalangan konglomerat, ada juga kalangan orang yang biasa-biasanya. Jadi tidak usah khawatir, Pak. Gimana saya kok begini nasib saya? Tidak ada halangan kita untuk menjadi hamba Allah. Karena Allah karuniakan kita hati dan akal pikiran. Ya, ada sahabat Nabi yang tidak punya apa-apa, ada. Bahkan Nabi sekalipun, Rasulullah sekalipun, Rasulullah itu ketika mau meninggal apa yang diwariskan? Bukan rumah, bukan gedung, bukan kendaraan, bukan. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepadamu, ya, 2 perkara itu saja, Al-Quran dan Sunnah. Jadi Nabi tidak mewariskan, ya, kemewahan dunia, tidak. Padahal Nabi adalah pemimpin dunia, ya. Coba kalau kita lihat, Pak, rumah Nabi di mana? Sekarang ini di Masjid Nabawi, yang sekarang jadi makamnya, itulah rumahnya, nempel di masjid. Istananya tidak ada, ya. Ini menggambarkan bahwa saya Nabi benar-benar memang tujuan hidupnya bukanlah dunia ini, tapi akhirat, ya. Apakah Nabi nggak bisa, Rasulullah nggak bisa jadi orang kaya? Sangat bisa, ya, karena kerajaan pada masa itu, negara-negara sekitar itu juga luar biasa. Kerajaan-kerajaan Romawi dengan kemewahannya sangat bisa. Tapi Nabi Rasulullah mengajarkan kepada kita bukan itu tujuannya. Jadi silahkan kita hari ini dengan keadaan masing-masing, yang penting semuanya menjadi wasilah kita, sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita punya harta, harta kita mengantarkan kita kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa, insya Allah juga tidak mengurangi semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi banyak para ulama mengatakan sesungguhnya kalau jujur, Pak, itu enak jadi orang miskin, katanya. Kenapa enak? Nanti di akhirat hisapnya mudah, nggak ada yang dihisap, ya. Cuma dia punya baju, rumah juga sepetak, nggak dihisap, ya. Tapi kalau hartanya miliaran, triliunan, ini dari mana? Ini bagaimana prosesnya? Panjang, Pak, ceritanya. Jadi ya, ada begitu. Bahkan Nabi sendiri dalam doanya itu, matikan aku dalam kondisi miskin, ya. Jadi kadang kita ini malu, Pak, ya, dengan kisah Nabi itu. Abdurrahman bin Auf itu di masa tuanya, ini orang konglomeratnya pada masa Nabi, itu juga doanya begitu, ya Allah matikan aku dalam kondisi miskin. Tapi nggak miskin-miskin, ya. Itu para sahabat begitu. Nah kita ini doanya minta kaya, nggak kaya-kaya. Coba Nabi dan sahabat itu, Masya Allah, ini contoh, Pak, ya. Memang ini kualitas keimanan kita. Abdurrahman bin Auf itu di masa tuanya itu dicalonkan sebagai khalifah, sebagai pemimpin, karena dia orang pengusaha. Tapi dia tidak mau. Justru masa tuanya Abdurrahman bin Auf ini mengasingkan diri dari keramaian kota. Dan sebelum meninggal itu hartanya habis untuk kepentingan perjuangan umat Islam. Di antaranya adalah untuk pensiunan perang Badar, itu berapa dirham itu habis, Pak. Masya Allah, ini profilnya begitu. Jadi orang beriman itu, Pak, kalau kaya maka kekayaannya akan menguatkan Islam. Kalau dia miskin maka dengan kemiskinannya dia juga tidak menjadi persoalan di hadapan Allah. Ini kualitasnya. Mudah-mudahan kita semua bisa merasakan nikmatnya Islam. Allah memberikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Masih ada waktu kalau sekiranya tanya, masih ada waktu, ya? Ya silakan kalau mau tanya jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya nggak bisa, gitu ya. Kalau bisa silakan. Silakan. Aku bisa lihat. Ya. Silakan, Pak. Dan mungkin informasi juga, kami di Kenanga itu ada majelis Quran,
ya, ada Masjid Quran. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau sama-sama kita belajar, insya Allah bisa kita bergabung ya, gabung. Jadi materi kita sederhana saja, bagaimana memahami ayat demi ayat ya, dengan terjemah lafziyah gitu ya, terjemah lafziyah. Dengan modal ini insya Allah kita menjadi sarana kita juga memahami Islam. Itu informasinya. Itu sekilas. Ya, silakan. Ibu-ibu di belakang. Ya, ya cukup udah paham berarti ya. Insya Allah bisa ditangkap Pak ya, Dondan ya. Ya, Insya Allah terima kasih banyak. Mungkin dari saya terima kasih dan mudah-mudahan silaturahim ini terus berlanjut dan kita semua tetap istiqomah dalam keislaman ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u majidah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazana idza syi'ta sahla. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.